Thank you. Sore semuanya, apa kabar? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Welcome home di Circus Family. Bagi teman-teman yang setia tiap minggu, luar biasa. Saya percaya kita masuk di Holiday Week, minggu liburan. Jakarta mulai sepi, besok lebih sepi lagi. Dan saya berdoa, kita sama-sama berdoa supaya perjalanan liburan kita tetap baik dan menyenangkan. Amin. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di Circus Family, selamat datang. Saya berdoa, saya berharap saudara punya pengalaman yang baik di sini, saudara punya pengalaman yang menyenangkan, karena sukacita dan kesenangan bagi kami kalau kita yang ada di sini as a Circus Family bisa merasakan dampak dari ibadah setiap minggu sore di tempat ini. Dan tentunya dampak yang selalu penting untuk kehidupan kita sebagai murid Yesus, sebagai milik Yesus. Kita yang menyembah Yesus adalah perjalanan iman kita bukan tentang menuju kesempurnaan, tapi perjalanan iman kita dari hari demi hari adalah menuju kedewasaan yang lebih baik. Saudara setuju? Kedewasaan adalah goal, kedewasaan adalah tujuan kita. Dan saya selalu rindu setiap minggu saudara datang di tempat ini, saudara memiliki nilai-nilai yang baik, saudara bisa memperoleh nilai-nilai yang bisa mendewasakan kehidupan kita, sehingga di luar sana hidup kita masing-masing, apapun daily rutin, apapun kegiatan tanggung jawab, bahkan musim liburan kita minggu ini, kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Dewasa kan artinya saudara bisa buat keputusan yang seharusnya saudara buat. Dewasa artinya saudara bisa melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan. Saya percaya sore ini Tuhan akan menambahkan nilai-nilai lagi kepada kita supaya kita bisa semakin lebih dewasa. Saudara setuju? Saudara mau jadi dewasa, amin? Bisa katakan pada kiri kananmu, hari ini kamu akan menerima nilai kedewasaan. Katakan pada kiri kananmu, hari ini kamu akan menerima nilai kedewasaan. Yes. Salah satu contoh atau salah satu apa yang baru saja saudara lakukan, menyemangati teman, memotivasi teman, itu juga salah satu tanda dari kedewasaan. Setuju nggak saudara? Nggak ada yang sempurna di antara kita. Tapi seringkali kita punya kesulitan untuk bisa melihat dan percaya seseorang untuk punya hidup lebih baik. Tapi kalau sore ini saudara belajar dan telah meninggalkan nilai, saudara menyemangati, memotivasi seseorang untuk bisa bertumbuh dewasa, itu salah satu contoh tentang kedewasaan. Hari ini judul renungan sore ini adalah Seriously Smart, Seriously Stupid. Sore ini judul khotbahnya adalah Seriously Smart, Seriously Stupid. Smart and stupid adalah dua kata yang seringkali menjadi cap, menjadi stem di kehidupan kita. Choicesnya cuma dua stemnya, either smart atau apa Ken? Stupid. Smart or stupid. Stem ini dihasilkan dari bisa perkataan, bisa sikap, bisa juga tindakan kita. Dan seringkali stem ini diberikan bisa melalui orang lain, bisa juga sebenarnya diberikan oleh diri kita sendiri. Stemnya either smart or stupid. Saya coba lihat definisi dua kata ini, smart or stupid. Tapi izinkan sore ini saya memulai dari kata yang kedua, stupid. Bodoh atau kebodohan. Definisi yang saya dapat dan saya catat di sini, saya typing. Yang pertama, definisi dari bodoh atau kebodohan adalah slow to learn or understand. Lambat untuk belajar atau mengerti. Yang kedua, definisi dari bodoh atau kebodohan adalah tending to make poor decision or careless mistakes. Lebih memilih untuk buat keputusan yang salah
dan lebih memilih untuk tidak peduli sama kesalahan. Itu bodoh dan dikategorikan kebodohan. Definisi yang ketiga adalah bodoh atau kebodohan marked by a lack of intelligence of care. Ditandai oleh kurangnya knowledge, intelligence, pengertian atau kepedulian. So kalau kita membiasakan diri kita dalam hal-hal yang penting atau prioritas dan kita masa bodoh, cuek-cuek sembarangan, kemungkinan besar tindakan atau sikap kita itu dapat stempelnya bodoh atau kebodohan. Yang keempat, definisi yang saya dapat di sini adalah tentang bodoh atau kebodohan adalah pointless or worthless. Nggak ada gunanya, nggak ada artinya. So, kalau kita mengisi hari-hari kita atau melakukan dan menjadi sebuah kebiasaan untuk berkata atau melakukan sesuatu yang nggak ada gunanya atau tidak ada artinya, kita bisa memperoleh stem dari orang lain atau dari diri kita sendiri. Kita ini bodoh atau ada dalam kebodohan. Definisi yang kelima adalah lacking in common sense, perception, and normal intelligence. Jadi sangat lemah sekali dalam common sense, perception, penerimaan, or normal intelligence. Jadi kalau kita lemah, kita nggak mau berusaha, kita nggak mau belajar mendengar, kita nggak mau belajar menerima, kita nggak belajar memahami, kemungkinan besar budaya ini, kebiasaan ini akan menyebabkan saudara bersikap, berkata, bertindak yang hasilnya bisa negatif. Dan stem yang didapat adalah either kita dikatakan bodoh, atau kita juga sadar di hati kita, kita sedang dalam kebodohan. Tapi sore ini saya juga mau mengajak saudara untuk mengerti bahwa masalah seriously smart or seriously stupid, ini dua hal yang sangat penting dalam perjalanan iman kita, termasuk di hari-hari hidup kita. Kenapa? Amsal 1 ayat yang ke-7, kalau saudara mau menjalani kehidupan yang dewasa dalam perjalanan masa muda saya punya ayah dan ibu yang mendidik saya meninggalkan nilai untuk bertumbuh dewasa dan belajarnya di firman Tuhan dari kitab Amsal. Jadi kitab Amsal itu sebuah kitab buku yang baik sekali untuk membantu kita mengalami kedewasaan. Dan ternyata Amsal 1 ayat 7 firman Tuhan katakan, kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan ini bukan berarti kayak melihat atau memahami Yesus sesuatu yang horor, enggak. Arti takut akan Tuhan bagi kita adalah bagaimana kita bisa memahami sedikit demi sedikit dengan serius apa yang menjadi keinginan Tuhan di firman-Nya. Dan ternyata kita katakan demikian. Kalau kamu mau punya sikap hidup yang bisa memahami kehendak Tuhan di firman-Nya, itu akan membantu saudara memperoleh pengetahuan. Karena pengetahuan bicara tentang hikmat dan didikan. Kita setuju orang yang hidupnya baik dan berhasil tidak mungkin hidup tanpa hikmat atau tanpa knowledge atau didikan. Saudara setuju nggak? Kalau orang nggak punya pengetahuan, ya dia nggak tahu apa-apa. Tapi kalau orang punya pengetahuan, kemungkinan besar dia tahu apa yang harus dilakukan. Sore ini saya ngobrol-ngobrol sama saudara nggak jadi-jadian. Saya nggak menyiapkan 1-2 jam renungan saya mungkin 35 menit ini untuk saudara. Ada knowledge, ada pengetahuan, ada didikan untuk diri saya sendiri yang saya siapkan, yang saya alami, saya belajar, saya cari, saya renungi, dan waktu itu semua membawa kebaikan dan membawa saya kepada kedewasaan, saya sharing sore ini kepada saudara.
Dan ternyata waktu saya melakukan apa yang saya lakukan seperti sore ini menyenangkan buat saya. Saya percaya kalau kita bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan, apalagi untuk hal yang baik dan benar, rasanya menyenangkan. Amin kan? Menyenangkan. Kalau saudara berhasil melakukan sesuatu yang menjadi hobi saudara, menjadi pekerjaan saudara, dan saudara bisa berhasil, itu pasti mengembirakan saudara. Dan kita sepakat, itu semua diperlukan yang namanya hikmat, wisdom, and didikan. Tetapi untuk memperoleh itu semua, saudara tidak boleh menjadi orang yang bodoh. Karena kalau kita memilih untuk menjadi orang yang bodoh, kita menjadi orang seperti definisi bodoh tadi, nggak peduli sama segala sesuatu, even nggak peduli sama kesalahan. Kalau saudara tahu berita yang lagi heboh minggu-minggu ini adalah tentang kesaksian siapa? Pacar yang terpidana mati narkoba? Freddy Budiman. Wih, siapa? Freddy Budiman. Itu kan yang terpidananya, pacarnya? Fanny something ya, yang di YouTube yang dia cerita semuanya dan lain-lain. Freddy Budiman tuh terpidana mati loh. Saudara tahu nggak sih artinya terpidana mati? Saudara dijatuhkan hukuman death penalty, tinggal nunggu either years atau coming soon. Tapi come on, itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi waktu dia dalam problem di Cipinang, terus dia dipindahkan ke Nusa Kambangan kan. Dan waktu dia dipindah ternyata dia bukannya bertobat, tapi dia malah bawa ekstra sabu. Saudara, ini disebut kebodohan. Tapi mungkin dia melakukan ini semua karena dia berpikir hukum di Indonesia bisa dibeli. So itu sebabnya waktu dia di TV, waktu dia diambil gambarnya, dia ketawa-ketawa aja, senyum-senyum, malah say hi. Itu terpidana mati loh. Kalau saudara di Amerika lihat orang terpidana mati, wah, gimana ya? Hidup tapi jiwanya udah nggak ada. Siapa sih orang yang berani mati? Siapa orang yang mau mati? Nggak ada. Tapi kenapa Freddy Budiman bisa melakukan ini? Sederhana, karena dia merasa hukum di Indonesia ini bisa ditukar sama uang. Tapi sebenarnya salah bukan dia. Yang salah hukum. Budaya hukum di sini kenapa? Karena kenyataannya memang begitu. Itu sebabnya seharusnya hukum yang punya wibawa kelihatan jadi bodoh, kelihatan jadi bercandaan. Kenapa? Karena hukum yang seharusnya punya wibawa lebih memilih untuk gak punya wibawa. Itu sebabnya diketawain orang, sekalipun dia dihukum mati. Tuntutannya, dia merasa oke-oke aja. Dia merasa paling ntar juga bisa santai-santai kok. Hukum mati cuma di pengadilan doang, gak bakal dilakukan. Saya kan punya banyak duit. Ini hanya salah satu contoh yang sederhana. Sebenarnya betapa seringnya ini juga mengisi perjalanan kehidupan kita, hari-hari kita. Apa yang seharusnya menjadi prioritas penting di hidup kita, seringkali kita nggak terlalu serius. Yang nggak terlalu penting justru kita seriusin. Terbalik-balik. Sehingga akhirnya perjalanan hidup kita tidak seperti yang seharusnya. Ada hal-hal yang seharusnya bisa berhasil kita lakukan menjadi nggak berhasil. Kenapa? Karena kita memilih untuk apa? Mengabaikan, menghina, masa bodoh dengan sesuatu yang penting. Di Matius pasal yang ke-7, nanti saya akan ajak saudara. Di Matius pasal yang ke-7, karena ini inti dari apa yang saya ingin sampaikan sore ini. Di Matius pasal yang ke-7, di situ ada dua hal yang saudara bisa pelajari, ternyata penting banget untuk kita bisa miliki di hidup kita. Dan puji Tuhan, Matius 7 menyampaikan dengan jelas kepada kita. Dan ternyata salah satu disampaikan di Matius 7 bicara tentang kebodohan. Dan di situ dijelaskan salah satu bentuk kebodohan adalah yang pertama, waktu kita memilih untuk tidak mau mengenali yang namanya firman Tuhan sebagai fondasi dan dasar di hidup kita. Saudara percaya bergereja seperti sore ini baik buat saudara? Amin. Saudara juga percaya nggak? Bukan hanya bergereja, tetapi waktu saudara bisa mendengar firman Tuhan sore hari ini, luar biasa baik buat saudara. Amin.
Tetapi masalahnya, gak semua orang mau mengenali, mau percaya firman Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah hal yang paling mendasar, paling esensial di hidup kita. Di Matius 7 juga diberitahu salah satu bentuk kebodohan yang bisa terjadi bagi kita adalah waktu kita berpikir bahwa firman Tuhan itu hanya punya kuasa dan sanggup menolong kita tentang sikap hidup kita aja, supaya kita bisa mengalami pengembangan diri. Kita berpikir bahwa firman Tuhan tuh biasa-biasa, nggak terlalu penting. Padahal kalau saudara tahu kenyataannya namanya firman Tuhan, dalam perjalanan kedewasaan kita dari umur tambah umur, hari tambah hari. Karena jujur aja, semua kita pengen masuk sih di esok hari. Tapi siapa yang tahu kita akan masuk di esok hari? Hanya Tuhan. Semua orang pengen menikmati hidup yang baik. Tapi siapa yang nyangka tadi pagi dia membawa mobil, dia harus menabrak 5 orang, dari 5 orang yang ditabrak di flyover Senen, 1 orangnya itu pass away. Sehingga dia harus batal ke gereja siang ini, karena sekarang masih ada di Korlantas Pancoran, dan menghadapi hukuman, tuntutan, karena menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaian membawa mobil sembarangan. Nggak ada yang tahu dengan apa yang terjadi di depan hidup kita. Tapi kalau saudara paham tentang apa yang sekarang saya mau sampaikan kepada saudara, betapa seriusnya disampaikan Matius 7, bahwa firman Tuhanlah sebenarnya hal yang paling mendasar untuk bisa membuat saudara hidupnya tidak goyah, tidak guncang, dan selalu bisa hidup tanpa keraguan. Sore ini saya ingin beritahu kepada saudara, kalau saudara memiliki kesempatan, bukan hanya ibadah, tapi kesempatan mendengar firman seperti sore hari ini, saya berdoa biarlah hati saudara bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus. Karena kalau kita bisa tiba jam 4.30 atau ikut ibadah sirkus sore ini dan menyembah Yesus, sekalipun kita ingin ke sini, tapi kalau jasmani kita sekarang bisa ada dalam ruangan ini, saya ingin beritahu, Tuhan Yesus sendirilah yang memilih dan membawa saudara sampai ada di ruangan ini. Dan ini sudah terjadi. Artinya, Yesus Tuhan kita sangat menyayangi kita. Saya anjurkan, tidak ada cara yang lebih baik untuk membalas kebaikan Yesus. Sore ini kita ibadah, sebentar pop mie, roti coklat pisang, kopi susu, atau saudara mungkin mau lanjut ke garage di bawah, Goods Diner, atau saudara besok udah nunggu flight pertama saudara ke Bali, atau kemanapun liburan saudara. Saya ingin kasih tahu sama saudara, sore ini saudara mendapatkan diri saudara disayang oleh Yesus. Hanya ada satu cara yang paling baik untuk membalas. Jangan jadi orang yang bodoh. Jangan jadi orang yang mengabaikan hal yang penting di hidup saudara. Jangan jadi orang yang cuek atau tidak mau belajar dari kesalahan. Tapi jadilah orang yang mau mencari hikmat, didikan, sebagaimana saudara ada sore ini. Saudara ibadah sore ini, haleluya. Tapi biarlah saudara dengan sungguh-sungguh merenungi apa yang sedang saudara lakukan sore ini. Dan Tuhan Yesus akan menolong saudara menjadi pribadi yang lebih